Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Ya, sebelum mulai pembelajaran duduk yang rapi dulu ya, tolong fokus kepada materi yang akan Bapak ajarkan hari ini. Ya, sebelumnya Bapak minta, adakah teman kalian yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Bibi. Oh, mari kita doakan semoga Bibi cepat lekas sembuh dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa lebih dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Maka Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kalian tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Tidak. Jadi kali ini kita akan belajar materi tentang sifat-sifat Rasul. Komentar aja. Nah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan, siapa yang bulan puasa kemarin puasanya full? Saya Pak. Siapa benar nih? Saya pun. Nah, yang benar kita. Benar. Full. Terus kemudian siapa di sini yang pernah disuruh sama orang tuanya membeli sesuatu ke warung? Apakah kalian membelinya dengan tepat? Kembalinya tidak ditilep? Tidak. Bagus, kita harus seperti itu ya. Ya, Pak. Bingung lagi nggak? Terus tujuan pembelajaran dong. Iya Pak. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi sifat-sifat wajib bagi Rasul ya, sifat-sifat Rasul. Jadi di sini tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan melakukan diskusi kelompok, kalian bisa mengembangkan sikap jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan sebagaimana yang tertera dalam 4 sifat Rasul yang akan kita bahas. Kemudian dengan melihat gambar, nanti kalian bisa menjelaskan apa itu sikap jujur, amanah, cerdas, dan menyampaikan kebenaran dan mencontohkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada dengan diskusi kelompok, kalian dapat menyebutkan contoh sifat-sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk semangat, sudah bisa? Bisa. Kita bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Kita kasih semangat anak-anak ini. Terima kasih ya. Nah, beda. Dengan gambarnya. Nah, ada gambar anak yang sedang Ngobrol. ini ada si anggap aja ini Wali ya bicara kepada Abdul. Nomor 2 gitu. Ini sedang Ngobrol. sedang mencontek kan meminta jawaban ini deh Caca, gimana sih kamu? Ya, maaf, Pak. Iya. Nah, jadi apa yang menyebabkan mencontek? Siapa yang bisa jawab? Tidak belajar. Nah, tidak belajar. Kemudian ada lagi Malas berpikir. malas berpikir. Dan kan kalau ujian itu tidak boleh mencontek. Sifat mencontek ini menunjukkan bahwa kita tidak jujur. Nah, tepuk tangan dong untuk Mary Kusel. Kemudian yang kedua, Bapak punya kedua gambar. Ada yang bisa membandingkan apa gambar
Ya, kemudian Gambar yang kedua itu kita sedang bertransaksi untuk sogok menyogok, Pak. ya, benar sekali. Jadi di lingkungan ini para pejabat-pejabat ya kan diberikan kekuasaan, ada yang amanah untuk menjalankan tugas tidak menerima sogokan dan ada yang menerima sogokan demi kepentingan sendiri ya, tujuan tertentu. Jadi gua ada kasih gue apa yang kita lakukan nih. Nah, jadi dari gambar yang pertama dan kedua itu dapat disimpulkan kita harus adanya menanamkan sifat-sifat Rasul dari sini, seperti jujur tidak mencontek saat ujian, jujur jika diberikan amanah, seperti kemudian patonah itu cerdas. Untuk cerdas kita harus belajar sebelum ujian dan ulangan harian seperti biasanya di sekolah. Nah, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang harus dimiliki oleh para Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib, yang artinya 4 sifat itu harus dan pasti dimiliki para Rasul. Ada yang tahu apa aja? Saya, Pak. Apa ada bintang? Sidik, Kemudian amanah, mana tabligh, dan patonah. Wah, ternyata anak-anak sudah pada bisa dan tahu ya tentang sifat-sifat Rasul. ya, Pak. Jadi betul tadi 4 sifat wajib bagi Rasul itu ada yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Sidik di sini mempunyai arti Benar. berucap dan bertingkah laku yang benar. Nah, di sini berarti Rasul tidak pernah berbohong atau kizib sebagai lawan dari sifat sidik. Kemudian ada tabligh. Tabligh di sini berarti menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ada amanat nih dari tetangga mau pergian, beramanat kepada anaknya, kan ya, menyampaikan kepada anaknya. Makanan ada di atas meja, kita harus menyampaikan itu kepada anaknya, dan kita sudah termasuk mencontohkan sifat tabligh. Nah, kemudian ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati dalam sikap atau titipan yang diomongkan kepadanya. Hampir sama dengan tadi, amanah itu dapat dipercaya. Jadi kita sebagai seorang makhluk yang baik harus senantiasa beramanah jika diberikan suatu titipan atau omongan atau jabatan dalam tindak yang lebih lanjutnya ya jika kalian nanti sudah dewasa. Kemudian yang terakhir ada sifat patonah. Patonah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, Rasul memahami dengan baik apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengamalkan sifat patonah, seperti belajar untuk setiap hari dalam hal yang baik, untuk belajar materi di sekolah. Kemudian dari sifat wajib bagi Rasul, itu juga Rasul mempunyai sifat mustahil, yaitu ada kizib, iman, baladah, dan khianat. Kizib artinya tadi adalah berbohong, lawan dari sidik. Sedangkan ada baladah artinya bodoh, berlawanan dengan patonah. Mohon maaf, ini Bapak sedang lagi batuk ya. Jadi kegiatan belajar sedikit agak gimana gitu. Jadi bicara. Kemudian ada khianat. Khianat ini tidak dapat dipercaya. Lawan dari amanah ya, bagus dari Risma. Kemudian yang terakhir ada sifat kitman. Artinya tidak menyampaikan. Sifat ini lawan dari sifat tabligh. Bos nih, ke situ ada. Jangan over. Oh, iya.
puzzle ya, menyusun puzzle. Ya, Pak. Aduh. Menyusun puzzle ya. Ada sifat wajib bagi Rasul. Masih itu pertama. Nah, di sini Bapak mempunyai media, yaitu papan mengenal sifat-sifat Rasul yang berbentuk puzzle. Nah, nanti di sini Bapak minta anak-anak maju ke depan untuk menempelkan demi menyusun menjadi puzzle yang utuh dari sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, sekarang monggo siapa yang mau maju? Maka sini. Ayo, ayo sini dan kita semuanya. Yo, Caca maju deh, Caca. Ini yang ini. Hah? Nah, sudah jadi, silakan Cici. Oh, keluar sih. Di sini dulu. Nah, silakan anak-anak. Tunggu dulu dong, apresiasi dulu dong pada teman-teman yang sudah menyampaikan. Kita tepuk hebat dulu yuk buat apresiasikan kepada teman-teman yang sudah maju ke depan. Tepuk hebat. Lihatlah temanku hebat. Nah, untuk ke tempat-tempatnya masing-masing. Nah, sekarang Bapak minta ini berarti 15 ya, dibagi 3 kelompok ya, duduk 55 per kelompok. Bapak mau kasih tugas. Di sini ada lembar kerja ya, nanti diisi nama anggota kelompoknya. Di sini ada puzzle lagi, nanti dipotong. Nanti Bapak ada gunting 2 di bergilir aja ya, gantian sama double tip. Udah dibagi 3 kelompok ini? Sudah. Ya. 2, 3, 4, 5 ya. Ya, pas ya. Ini dikerjakan dalam waktu 1 menit bisa? Bisa. Ya, so, saling membantu ya. Ada yang susah enggak? Ada yang bisa bantu enggak? Ayo bantu siapa? Ini bantu. Gimana? Sudah apa belum? Anak-anak? Belum pagi sih tadi kami udah tahu. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bapak udah. Teman-teman yang lain dulu ya. Belum bisa enggak? Empat ya. Bapak. Nah, ya, coba di sini Bapak minta perwakilan satu kelompok maju ke depan dari kelompok bilang stop ya. Stop. Oke. Kelompok bintang ternyata. Ya, tetap semangat. Ih, bosan, Bapak. Nah, jadi di puzzle ini dari hasil akhirnya seperti ini. Ada yang sama nggak? Sama. Yang benar. Coba kita lihat. Oh, ya, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan duduk ke tempat duduknya. Kembali, ini LKPD-nya Bapak minta lagi ya untuk dikoreksi.
kesimpulannya, angker kesimpulan. Kalau kesimpulan setelah mempelajari ini, Terus iya nya evaluasi. Hah? Kesimpulan. Nah, dari hasil pembelajaran dan LKPD tadi, coba Bapak ingin tahu seberapa jauh pemahaman kalian. Apa yang kalian dapat simpulkan dari materi barusan? Siapa yang bisa? Bintang, jangan bintang lagi deh, cewek-cewek yang lain siapa? Sok mana? Del, aku udah nanya Pak. Oh ya udah, tadi materinya tentang apa? Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa aja? Sidik, Sidik, tabligh, amanah, patona. Sidik artinya apa? Jujur. Tabligh, cerdas, salah. Tabligh itu dapat menyampaikan. Kemudian amanah dapat dipercaya. Kemudian patona cerdas. Ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ternyata kalian pintar-pintar juga ya ini dari kelas 4. Nah, karena kalian sudah bisa memahami materi yang Bapak berikan barusan, di sini Bapak mau kasih evaluasi mandiri yang dikerjakan. Ya Pak. Jangan mencontek. Ya Pak. Mencontek itu tidak jujur. Nah, dalam evaluasi ini kerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan jujur ya, jangan mencontek. Itu kamu dari sini jangan saling. Oh iya Pak. Pak. Bapak kasih waktu di sini 1 menit ya. Kerjakan dari sekarang. Bisa? Bisa. Oh, silakan yang fokus. Udah Pak. Udah, gimana yang lain udah belum? Hei, itu Debila sama Debila lagi ngapain? Jangan diskusi dong. Kerjain yang bener ya. Gimana udah belum? Udah belum? Udah, oke. Ya karena sudah mari kita koreksi bareng-bareng yuk. Ya Pak. Yuk, tugas. Yuk. Di sini nomor 1 jawabannya A. Betul. Oke. Nomor 2 A. Betul. Kok betul semua sih? Pinter banget kalian. Kemudian yang nomor 3 itu apa coba? B. B. Ya, yang nomor 3 B. Kemudian nomor 4 kalian apa? C. Salah. Yang betul itu jawabannya adalah A. Kemudian yang terakhir yang kelima jawabannya adalah C. Nah, siapa di sini yang betul semua? Salah satu, salah 2. Ada yang salah 3? Aduh, kamu gimana sih ini belajarnya nanti belajar lagi ya, Den Indra? Nanti tanyain sama teman sebelahnya ya. Ada yang salah semua, salah 4? Oh, oke deh. Ya udah, Bapak kemudian lagi ya. Ternyata kalian masih kurang banyak belajar lagi. Tapi aku betul semua Pak. Ya nanti ajarin Wawan ya kalian. Oke. Kamu sana, itu banget sih. Aku balik lah. Setelah melakukan evaluasi kali ini, apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran kali ini? Yang benar ya. Oh iya. Emang itu Bapak juga senang lihat kalian aktif kayak gitu ya. Terima kasih ya anak-anak semuanya. Jadi tapi ada satu lagi sih. Kalian karena ada tadi sebagian anak yang belum bisa mengerjakan belum betul semua ya. Jadi di buku paket kalian kerjakan halaman 9 sampai 12. Ini ABCD sampai saya ya. Nanti kan
sambil ngajarin itu bawaan biar bisa. Ya Pak, ya Pak. Minggu depan dikumpulin ya. Ya Pak, siap. Oke, baik. Ya, jadi cukup sekian materi dari Bapak. Semoga dapat diambil hikmahnya dan tetap belajar, tetap semangat, dan kita harus senantiasa melaksanakan sifat-sifat wajib bagi Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian siap anak-anakku? Iya, Pak. Mantap, ya, oke. Ya karena itu tadi Pak Guru selanjutnya udah menunggu, ditutup saja oleh ketua kelas baca doa. Monggo. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.